Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas istilah-istilah dasar di dalam ilmu sharaf sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya, sekarang kita akan membahas berbagai wazan dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, ini adalah wazan fi'il, totalnya ada 38, dan pada video ini kita akan membahas yaitu wazan fi'il thulathi mujarrad bab yang pertama saja. Di wazan fi'il thulathi berarti fi'il tersebut 3 huruf, mujarrad yang kosong dari tambahan. Ada berapa bab? Ada 6 bab. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Ini totalnya 6 dan kita akan bahas yang ini saja nih. Baik, ini wazannya. Kemudian tasrif istilah lengkapnya sampai sini. Yang tadi disebutkan fi'il madi dan mudhari'nya saja. Al-babul awwalu minats tsulatsiyil mujarradi. Bab yang pertama dari tsulatsy mujarrad yaitu fa'ala yaf'ulu. Kita tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lalu di sini ada bina sahih, mudhaf dan seterusnya, nanti kita akan bahas bersama mauzunnya. Nah, fa'ala mauzunnya apa? Mauzunnya misalkan nasoro, itu kan fa fi'ilnya fathah nih, na ain fi'ilnya fathah, so lam fi'ilnya fathah, ro nasara. Nah, ini namanya sesuai ya antara wazan dengan mauzun. Artinya menolong. Nasara itu menolong. Nah, kemudian kita coba tasrif dulu lalu kita berikan penjelasan lagi. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun. Wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsarun. Nah, kemudian nasara ini ya, sigotnya sigot apa? Nah, ini sigotnya sigot fi'lun madin. Jadi yang di sini ini sampai akhir ini sampai ismu alah ini namanya sigot. Jadi sigotnya fi'lun madin ya. Kemudian wazannya ini bisa variatif, bisa macam-macam. Ada wazan fa'ala, sigotnya fi'il madi. Ada fa'ila, sigotnya fi'il madi. Ada fa'ula, sigotnya fi'il madi. Jadi satu sigot fi'lun madin wazannya bisa variatif. Pun dengan fi'il mudhari ya. Ada wazannya yaf'ulu, ada yaf'ilu, ada yaf'alu. Nah, tapi itu sama sigotnya sigot fi'lun mudhari. Nah, kalau ini namanya sigot, lalu fa'ala yaf'ulu, ini namanya wazan. Nah, ini saya sampaikan dulu biar istilah ini tidak bingung, mana sigot, mana wazan. Sigot yang disebut wazan, wazan jangan disebut sigot. Termasuk misalkan nanti sigot isim fa'il, isim fa'ilan. Nanti wazannya banyak, ada fa'ilun, ada fa'alun seperti hasanun dan seterusnya, banyak sekali. Baik, kemudian yang nasoro ini binanya bina sahih. Apa itu bina? Bina itu bangunan kalimah. Dilihat dari segi huruf-hurufnya. Apakah di sana ada huruf hamzah? Nih, kalau dalam nasoro tak ada huruf hamzah. Kalau ada huruf hamzah namanya mahmuz. Nah, apakah dalam kalimat ini ada huruf ilat? Huruf ilat itu wawu, alif, ya. Ada nggak di nasoro? Nggak ada. Nah, kalau ada huruf ilat, nah nanti tergantung. Kalau huruf ilatnya di depan disebut misal, di tengah ajwaf, di akhir naqis. Nah, kemudian apakah di sini ada huruf yang sama ya? Misalkan sodnya ada 2 sod sama, ada enggak? Ya, ro-nya ada 2. Nah, di sini enggak ya, sodnya 1, ro-nya 1. Berarti di sini tidak ada huruf yang sejenis, berarti dia bukan mudha'af. Nah, ketiadaan huruf-huruf yang disebutkan tadi, inilah kemudian disebut nasoro, ini binanya bina sahih. Kalau ada yang sama, yang sejenis, itu namanya mudha'af. Contoh misalkan langsung ke mudha'af, madda, artinya memanjang. Kita tasrif dulu. Madda yamudu maddan wa mamadan fahuwa madun
Wa dzaka mamdudun muddalata mudda mamadun mamadun mimadun. Jadi madda ini sekelas kita lihat kok cuma 2 huruf, padahal wazannya fa'ala 3 huruf. Nah ini 3 asalnya. Nah, ada 2 huruf yang sama itu dal. Ya makanya diidghamkan nih, madda asalnya madada. Nah, ada 2 huruf dal yang sama. Ya kemudian diidghamkan jadi madda, lalu dimasukkan dengan menggunakan tasydid jadi madda. Nanti dibahas ya setelah ini, setelah tasrif ini selesai. Berikutnya bina ajwaf wawi. Nah, ajwaf wawi berarti di sana ada huruf ilat. Di mana huruf ilatnya? Di ain fiil. Ajwaf itu huruf ilatnya di ain fiil. Lalu huruf ilatnya apa? Nah, di sini sudah ada wawi, berarti huruf ilatnya wawu. Nah, sona, mana wawunya di sini? Tak ada wawu. Nah, di sini yang jelas ada huruf ilat di tengah, di sini di ain fiil. Nah, di sini dikatakan wawi tapi di sini alif. Nah, ini asalnya adalah wawu sowana. Nanti kita bahas. Tasrif dulu. Ini artinya adalah menjaga. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun. Wa dzaka masunun sun latasun masonun masonun miswanun. Ini juga kenapa jadi soinun ya, bukan sowinun padahal wawu asalnya. Nah, nanti kita akan bahas. Berikutnya naqis wawi. Kalau naqis itu berarti di situ ada huruf ilat. Di mana huruf ilatnya? Nah, naqis itu di lam fiil. Huruf ilatnya apa? Karena ini namanya wawi, berarti huruf ilatnya wawi. Ghaza, mana wawunya? Tak ada wawu. Nah, ini asalnya adalah wawu, ghazawa. Nah, nanti kita akan bahas. Ghaza artinya berperang. Kita tasrif dulu. Ghaza yaghzu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin. Wa dzaka maghzuun ughzu la taghzu maghzan maghzan mighzan. Jadi ghaza ini tetap wazannya fa'ala. Kok beda seakan-akan? Nah, ini begitulah huruf ilat. Jadi asalnya itu sebenarnya sama dengan fa'ala, itu ghazawa. Kemudian mahmuz. Nah, mahmuz ini ada mahmuz fa, ada mahmuz ain, ada mahmuz lam. Kalau mahmuz fa berarti di sana ada huruf hamzah di fa fiil. Apa contohnya? Amala. Jadi hamzahnya di fa fiil. Artinya berangan-angan. Kita sirf dulu. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun. Wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Oke, kemudian faidahnya apa sih? Ya. Fi'il tsulats mujarrad ini yang bab pertama ini, fa'ala yaf'ulu ini. Nah, ini faedahnya saya secara umum saja, sebenarnya masih ada selain yang disebutkan di sini. Mayoritas digunakan untuk fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Jadi fi'il yang melewati fa'il berhenti di maf'ul, itu muta'addi. Yang muta'addi itu melewati, dia tidak berhenti di fa'il, dia berhentinya di maf'ul. Seperti nasara nih, mauzun yang pertama ya. Nasara Zaidun Amron. Zaid menolong, telah menolong Amr, bukan menolong, ini menolong Amr. Nah, itu namanya fi'il muta'addi. Terkadang digunakan untuk fi'il lazim, tak butuh objek, seperti kharaja Zaidun. Kharaja yakhruju, sama wazannya fa'ala yaf'ulu. Nah, ini satu saja ya faidah yang saya sebutkan. Kemudian kita bahas tadi hal-hal yang perlu dibahas. Nah, ada di situ madda yamudu. Lafaz madda yamudu adalah fi'il yang binanya mudha'af. Ya, mudha'af itu ain dan lam fiilnya terbentuk dari huruf yang sama. Madada, ain dan lam fiilnya huruf dal, sama-sama dal. Lafaz ini asalnya adalah madada yamdudu. Ya, madada tuh ain fiil, lam fiilnya hurufnya sama. Yamdudu, kemudian diidghamkan. Diidghamkan itu pertama, dal yang pertama ini harus disukunkan. Jadi yamuddu, yamuddu. Nah, lalu ditasydidkan saja ya ke huruf yang kedua, dimasukkan ke huruf yang kedua, jadi yamuddu, tak perlu yamuddu, langsung aja yamuddu. Nah, ini mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, karena ada 2 huruf yang sama maka diidghamkan menjadi madda yamuddu. Kemudian yang kedua
Ada sona yasunu. Bina apa ini? Bina ajwaf. Ajwaf apa? Ajwaf wawi. Ya. Sona yasunu. Ya. Lafaz ini asalnya adalah sawana yasunu. Fa'ala yaf'ulu. Itu sama. Fa'ala yaf'ulu. Sawana yasunu. Kaidahnya jika ain fiilnya huruf waw atau ya. Nih, ain fiilnya waw kan kalau di sini. Sedangkan sebelumnya berharokat fathah, sod, ya, sawana. Maka huruf waw dan ya tersebut harus diganti menjadi alif sehingga dari sawana menjadi sona, dari baya'nya untuk yang ya baya'a jadi ba'a, yang waw misalkan contoh lain qawala jadi qala. Ya, jadi kalau ada huruf waw atau ya di ain fiil sementara sebelumnya harokat fathah maka waw dan ya tersebut harus diganti menjadi alif. Sawana sawana, baya'a ba'a, qawala qawala. So'inun ya tadi yang saya singgung ya. So'inun asalnya adalah sawinun karena sawana sawinun lah, sawana sawinun, sawana yusawinun, sona yasunun, sona dan seterusnya tadi. Terjadi perubahan karena ketentuannya jika ada huruf waw ya atau ya, sawinun ya atau ya misalkan bayiun. Nah, begitu. Yang berada setelah huruf alif tambahan, jadi ini alif tambahan, maka huruf tersebut, apa huruf tersebut? Huruf ya dan waw harus diganti dengan hamzah. Karena itu sawinun berubah menjadi soinun. Ini waw sebelumnya ada alif tambahan, maka harus diganti waw tersebut jadi hamzah. Soinun. Qawilun menjadi qailun. Bayiun menjadi baiun. Nah, begitu. Ini kenapa jadi soinun ya. Berikutnya ada masunun, maf'ulun. Kok tak sama? Maf'ulun, masunun. Mestinya kan mas'unun. Nah, makanya lafaz masunun asalnya adalah mas'unun. Nah, kalau ini sama nih, maf'ulun. Nah, tapi kenapa jadi masunun? Terjadi perubahan lantaran harokat dhammah pada huruf waw pertama. Nah, harokat dhammah nih, waw pertama nih. Berpindah ke huruf sahih shad. Kenapa? Karena kaidahnya huruf sahih itu lebih berhak berharokat daripada huruf ilat. Maka huruf ilat di sini berharokat dhammah dipindah ke huruf sahih karena dia lebih berhak. Masu. Berarti waw jadi sukun kan? Masu. Lalu waw yang kedua dibuang. Kenapa dibuang? Agar tidak terjadi pertemuan dua huruf yang mati. Karena waw yang pertama harokatnya dipindah ke shad, maka otomatis dua waw ini sukun. Buang saja salah satunya yang kedua. Jadi masunun. Nah, itu asal usul dari masunun. Kemudian ghaza yaghzu adalah fiil yang binanya nakis wawi. Ya ghazawa berarti kan. Lafaz ini asalnya ghazawa, ya ghazawa. Kemudian berubah menjadi ghaza. Kenapa? Karena jika ada huruf ilat berharokat ya ghazawa, sementara sebelumnya berharokat fathah yaitu zai, maka huruf ilat tersebut harus diganti dengan alif. Jadi dari ghazawa menjadi ghaza ya. Nah, ini berharokat sebelumnya waw ini berharokat sebelumnya harokatnya fathah maka waw harus diganti alif jadi ghaza. Adapun fi'il mudhari'nya yaitu yaghzu, karena yaghzu asalnya yaghzu berubah menjadi yaghzu karena jika ada huruf waw atau ya berharokat pada fi'il mudhari' dan letaknya di akhir ya maka harus disukunkan seperti yaghzu, yarmi. Pokoknya huruf ilat di akhir fi'il mudhari' dia harus disukunkan. Yaghzu, yarmi, yad'u, yakhsha, tak ada yang dibaca, yang tak ada yang diberikan harokat. Kemudian maghzan lafad asalnya adalah maghzawan. Jadi maghzan asalnya maghzawan, terjadi perubahan lantaran huruf waw yang berada di dalam fiil ya urutan keempat nih waw nih. Yang urutan keempat kan maghzawan. Posisinya didahului oleh huruf yang berharokat fathah zai. Maka harus diganti dengan ya. Ya jadi maghzayan. Lalu ya tersebut diubah menjadi alif ya seperti maknayun ya. Ya-nya dibuang jadi maknan ya maknan. Di tanwinnya bergeser dia ke nun. Madiyun ya-nya diganti maka tanwinnya bergeser ke dod jadi madin. Nah, ini juga ya. Maghzawan ya. Waw-nya dibuang diganti pakai ya-nya juga dibuang. Maka tanwinnya berpindah kepada zai maghzan. Kemudian umul ya, asalnya adalah umul amala ya mulu maka umul ya mulu umul. Yansuru unsur ya mulu umul itu asalnya umul ya dua hamzah nih. Hamzah yang pertama hamzah yang kedua ya.
Sebenarnya hamzahnya hamzah wasal ya, ini bukan hamzah qata' ya. Cuma saya berikan di sini biar mempermudah ya, memahami penjelasan bahwa di sini hamzah, kemudian di sini juga hamzah, ada dua hamzah. Terjadi perubahan lantaran hamzah yang kedua nih harus diganti dengan huruf ilat agar sesuai dengan harokat domah hamzah pertama. Nah ini harokatnya domah, maka yang cocok dengan domah itu adalah waw, bukan hamzah ya. Jadi domah itu cocoknya dengan waw, fathah dengan alif, kasroh dengan ya. Apabila ada dua hamzah dalam satu kalimat, ini kan ada hamzah dua hamzah dalam satu kalimat, sementara hamzah kedua berharokat sukun maka hamzah tersebut harus diganti dengan huruf mad, yaitu digantinya dengan waw karena yang cocok dengan domah itu waw. Jadi umul. Ini juga untuk lebih meringankan ya. Ini namanya di takhfif ya. Nanti ada di penjelasan tasriful izzi itu, ini di takhfif namanya kalau di situ ya istilahnya. Jadi umul jadi umul. Baik, itu saja dulu ya bab yang pertama dari thulathi mujarrad. Nanti kita akan teruskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah tulis, salah ucap. Kalau bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.